Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Andri, di channel Prof Muda. Untuk hari ini, saya akan membahas materi mengenai gelombang bunyi, ya. Materi mengenai gelombang bunyi. Nah, pertama saya akan menjelaskan bahwa bunyi itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, kita membagi gelombang bunyi itu menjadi tiga. Ada yang namanya bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik itu adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari atau di bawah 20 Hz. Nah, sedangkan bunyi audiosonik itu adalah bunyi yang frekuensinya terletak antara 20 sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik itu bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Nah, untuk bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh hewan-hewan yang kecil seperti semut, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Audiosonik ini adalah batas pendengaran manusia ya, dari 20 sampai 20.000 Hz. Ini adalah frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Ultrasonik itu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz, berarti itu contohnya seperti bunyi pesawat mesin jet ya. Itu kan frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat dasar dari bunyi. Sifat dasar dari bunyi yang pertama adalah bunyi itu disebabkan oleh adanya benda yang bergetar. Jadi setiap benda yang bergetar itu akan menimbulkan bunyi. Yang kedua, gelombang bunyi ini tergolong ke dalam gelombang longitudinal karena arah lambatnya sejajar dengan arah getarnya. Maka ini disebut dengan gelombang longitudinal. Yang ketiga, bunyi merambat melalui zat cair, gas, dan zat padat. Artinya apa? Bunyi ini memerlukan medium dalam perambatannya, sehingga bunyi juga dikategorikan sebagai gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Yang keempat, bunyi tidak dapat merambat di dalam vakum, ya. Jadi bunyi itu kalau di hampa udara tidak dapat merambat, dia hanya dapat merambat di zat padat, zat cair, dan gas. Nah, sekarang kita mau menghitung nih cepat rambat bunyi di berbagai medium. Tadi sudah dijelaskan bahwa bunyi itu bisa merambat di dalam tiga zat padat tadi, zat padat, zat cair, dan gas. Untuk zat padat, kita menggunakan persamaan V sama dengan akar E dibagi dengan ρ, di mana E-nya ini adalah modulus yang ρ-nya adalah massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Nah, V-nya adalah cepat rambat gelombang bunyi. Untuk zat cair, kita menggunakan rumus V sama dengan akar B dibagi dengan ρ, di mana B-nya disebut dengan modulus Book, ρ-nya adalah massa jenisnya, massa jenis zat cair. Untuk gas, cepat rambat bunyi dihitung menggunakan rumus V sama dengan akar gamma dikali R dikali T dibagi dengan massa molekul relatif. Dengan gamma ini disebut tetapan Laplace, R-nya adalah konstanta umum gas, nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin. T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin, Mr ini massa molekul relatif. Nah, untuk menghitung Mr ini kita menggunakan tabel sistem periodik unsur yang sudah kamu pelajari di materi kimia ya, untuk menghitung nilai AR atom relatif sama massa molekul relatif atau Mr. Ini berkaitan dengan kimia. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soalnya. Ya, yang pertama, suatu sistem gas ideal di dalam ruangan dengan volume 10⁻³ meter kubik bertekanan 1,012 kali 10⁵ Pascal. Sistem terdiri dari 40,7 kali 10⁻³ mol gas helium dengan tetapan Laplace 1,67 dan tetapan gas idealnya 8,31 Joule per mol Kelvin. Maka besar kecepatan gelombang suara pada keadaan gas tersebut adalah titik-titik. Nah, langkah pertama kita mau menghitung suhunya. Bagaimana cara kita menghitung suhu? Kita gunakan rumus PV sama dengan N kali R kali T, di mana P-nya itu tekanan, V-nya volume, N adalah mol, R-nya tetapan gas, T-nya adalah suhu. Nah, kenapa kita gunakan rumus ini? Karena untuk menghitung cepat rambat gelombang suara pada gas, itu kan pakai rumus ini ya. V sama dengan akar gamma RT per MR. Nah, T-nya itu belum ada. Nah, untuk mencari T-nya, kita memerlukan rumus PV sama dengan nRT. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan T atau suhunya.
dengan mensubstitusi nilai-nilainya, yaitu P-nya 1,012 kali 10⁴, volumenya 10 pangkat 3, sama dengan N-nya molnya 40,7 kali 10 pangkat 3, dikali R-nya 8,31, dikali T ini kita cari. Ini sama-sama 10 pangkat 3 saya coret, kemudian tinggal 1,012 kali 10 pangkat 5 sama dengan ini 40,7 dikali 8,31, hasilnya 338,217 T. Maka kalau ditanya T, tinggal dibagi aja, 101.200 dibagi 338,217. Maka akan didapatkan suhunya 299,216 Kelvin. Nah, sekarang kita mau menghitung kecepatannya ya. Setelah kita mendapatkan suhu, baru kita dapat kecepatan. V sama dengan akar gamma RT dibagi MR. Gamanya 1,67, R-nya 8,31, T-nya 299,216, MR-nya adalah 4. Kita kaliin ini, nanti dibagi 4, hasilnya 1038,10741. Nah, kalau diakari nilainya ini adalah 32,21 ya nilainya. 32,21 meter per sekon. Nah, ini adalah cepat lambat pada gas. Berikutnya, pola gelombang pada senar. Nah, ini kita pelajari sekarang pada senar ya. Jadi ketika senar gitar kita petik ya, itu akan terbentuk pola gelombang. Pola-pola gelombang ini akan terlihat seperti gambar di slide ini ya. Ada nada dasar, ada nada atas pertama, ada nada atas kedua, nada atas ketiga, dan nada atas keempat seperti ini, dan seterusnya ya. Untuk nada dasar ini bisa dilihat, ini pola gelombang yang terjadi seperti ini bentuknya. Di sini ada istilah perut dan simpul. Kemarin sudah dijelaskan pada gelombang stasioner, perut itu yang memiliki amplitudo maksimal. Berarti ini namanya perut nih. Ini namanya simpul ya, ada dua simpulnya pada gelombang pada nada dasar. Nah, dari sini bisa kita lihat pada nada dasar ada satu perut dan dua simpul. Pada nada atas pertama itu terdapat 1, 2, 3, ada 3 simpul dan 1, 2, ada 2 perutnya. Nah, dan seterusnya bisa dilihat dibaca di sini ya jumlah perut dan simpulnya. Untuk menghitung jumlah perut dan simpul dari pola yang didapatkan, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ini. Jumlah perut atau sigma perut sama dengan N tambah 1. Dengan N itu orde. Misalkan nada dasar, berarti kan N-nya 0 kalau nada dasar ya. Nada atas pertama berarti N-nya 1. Nada atas kedua berarti N-nya adalah 2. Untuk nada dasar, berarti kan N-nya 0. Berarti nanti jumlah perutnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti betul ya, jumlah perutnya 1. Untuk jumlah simpulnya kan harusnya dari gambarnya 2. Dengan menggunakan rumus jumlah simpul sama dengan N tambah 2, ini berarti 0 tambah 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, untuk menghitung frekuensi nada atas ke N, ini kita pakai rumus Fn sama dengan N tambah 1 dikali V per 2L. Dengan V-nya itu adalah akar dari FL per M. F-nya adalah gaya, L-nya adalah panjang, F itu tegangan dawainya, L-nya itu panjang dawai, M-nya adalah massa. Nah, nanti untuk menghitung frekuensi nada atas ke N ya, ini adalah rumus pada senar atau pada dawai ya. Pakainya N tambah 1 kali V per 2L. V di sini nanti menggunakan rumus Melde untuk menghitungnya, yaitu pakai rumus ini. Salah satunya adalah V sama dengan akar FL per M. V-nya cepat lambat pada dawai, L-nya panjang dawainya. Contohnya, sebuah senar dengan panjang 2 meter ditegangkan dengan gaya 40 Newton. Jika massa senar 4 kali 10 pangkat min 3 kg, maka tentukan A. frekuensi nada dasar, B. frekuensi nada atas yang ketiga. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama ada F-nya, gaya tegangannya adalah 40 Newton dari sini. Panjang senarnya 2 meter, M-nya 4 kali 10 pangkat min 3 kg. Yang pertama kita mau menentukan frekuensi nada dasarnya ya, F. Berarti kalau frekuensi nada dasar itu berarti N-nya adalah 0. Untuk menghitung frekuensi nada dasar, pertama kita hitung dulu berapa cepat lambat gelombang pada senar dengan menggunakan rumus Melde, yaitu V sama dengan akar F kali L dibagi dengan M.
dengan mensubstitusi F-nya adalah 40, L-nya adalah 2, M-nya 10 pangkat min 3. Ini kalau kita kalikan nilai-nilainya ya, hasilnya adalah akar 2 kali 10 pangkat 4 atau 100 akar 2 meter per sekon. Kalau kita udah dapat V-nya, barulah kita bisa menghitung frekuensi nada dasar dengan menggunakan rumus yang tadi. Pada senar, frekuensi pada senar itu adalah Fn sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Karena dia nada dasar, berarti N-nya adalah 0. Dengan mensubstitusi nilai N-nya 0, ini akan didapatkan 0 tambah 1 dikali V-nya 100 akar 2 per 2 dikali L-nya 2. Perhatikan 100 dibagi 4, yaitu 25 akar 2 Hz. Untuk nada atas ketiga, berarti N-nya adalah 3. Dengan mensubstitusi N-nya 3 akan didapatkan 3 tambah 1 dikali dengan V per 2L. 3 tambah 1 adalah 4, 4-nya dicoret. Ini jadinya 100 akar 2 Hz. Nah, ini adalah frekuensinya pada nada atas ketiga. Ya, jadi nanti kalau nada atas ketiga N-nya 3, nada atas keempat N-nya 4, nada dasar berarti N-nya 0. Nada atas pertama berarti N-nya 1, mengikuti N-nya untuk menghitung frekuensi pada senar. Berikutnya, pola gelombang pada pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti suling. Jadi ujungnya itu kebuka ya. Kalau kita meniup suling itu akan terbentuk pola gelombang yang digambarkan seperti ini. Ya, di sini digambarkan ini adalah nada dasar. Ini nada atas pertama, ini pola gelombang pada nada atas yang kedua dan seterusnya. Nah, pada nada dasar ini bisa dilihat dari gambar ini ada 1, 2 perut dan 1 simpul. Pada nada atas kedua terdapat 1, 2, 3, ada 3 perut dan 1 dan 1, 2 simpul dan seterusnya. Ini cara kita menghitung jumlah perut dan simpul pada pipa organa terbuka. Atau secara rumus matematikanya, menghitung simpul itu menggunakan rumus ini. Jumlah simpul sama dengan N tambah 1, jumlah perut sama dengan N tambah 2. N ini adalah ordenya. Jadi kalau ada kalimat nada atas pertama berarti N-nya 1. Nada atas kedua berarti N-nya 2 mengikuti. Nada atas ketujuh berarti N-nya adalah 7 untuk simpulnya. Begitupun untuk nada dasar ya. Nada dasarnya itu berarti N-nya adalah 0. Nah, misalkan kita mau menghitung nih jumlah simpul di gambar pertama, yaitu pada nada atas pertama. Ini kan kalau dilihat jumlah simpulnya ada 1, ada 1 ya, berarti kan nanti N-nya itu 0, karena dia nada dasar. 0 tambah 1 sama dengan 1, berarti betul jumlah simpulnya 1. Jumlah perutnya ini 0 tambah 2, berarti 2, berarti kan betul ya, ini 1, 2 itu jumlah perutnya. Nah, itu bisa dicek dari sini bahwa rumus ini tepat ya untuk menghitung jumlah simpul dan jumlah perut. Untuk menghitung frekuensi yang dihasilkan pada pipa organa terbuka atau suling, kita gunakan rumus ini. Fn sama dengan N tambah 1 dikali V per 2L, di mana V-nya ini disebut cepat rambat bunyi di udara. Kalau tidak disebutkan di soal cepat rambat bunyi di udara, kita tulisnya aja 340 meter per sekon. Kalau tidak disebutkan di soal nilai dari V-nya atau cepat rambat bunyi di udara. L-nya itu adalah panjang dari pipa organa terbukanya. Contoh, sebuah pipa organa terbuka yang memiliki panjang 60 cm menghasilkan suatu nada dasar. Cepat rambat bunyi di udara 300 meter per sekon. Frekuensi nada atas kedua pipa organa itu adalah titik-titik. Kita tulis apa yang diketahui di soal. Pertama, panjangnya 60 cm itu L, 60 cm. Ini kita ubah ke meter, jadinya 0,6 meter. Nada atas kedua itu berarti N-nya adalah 2. V-nya 300 meter per sekon ya, diketahui cepat rambat bunyi di udaranya 300 meter per sekon. Berapa frekuensi nada atas kedua? Berarti nanti F-nya itu berapa? Untuk nada atas kedua berarti N-nya 2. Dengan menggunakan rumus yang tadi pada pipa organa terbuka akan didapatkan Fn sama dengan N tambah 1 dikali V per 2L. N-nya itu 2 ditambah 1 dikali 300 per 2 dikali 0,6. Ini 3 dikali 300 jadinya 900 dibagi 1,2 akan didapatkan frekuensi nada atas kedua sebesar 750 Hz. Nah, itu besar frekuensi nada atas keduanya seperti itu. Berikutnya,
Pola gelombang pada pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup dalam kehidupan sehari-hari itu seperti peluit ya. Peluit itu kan ujungnya tutup, maka itu dikatakan sebagai pipa organa tertutup. Nah, pola gelombang yang terjadi pada pipa organa tertutup bisa dilihat di sini. Untuk nada dasar itu seperti ini. Ini nada dasar. Ya, polanya nada atas pertama seperti ini, nada atas kedua seperti ini. Kalau dilihat nada dasar ini ada jumlah perutnya ada 1 ya, simpulnya juga ada 1. Pada nada atas pertama jumlah perutnya ada 1, 2, simpulnya juga ada 2. Begitupun nada atas ketiga ini terdapat 1, 2, 3 perut dan 1, 2, 3 simpul pada nada atas kedua. Nah, ini adalah pola gelombang yang dihasilkan pada pipa organa tertutup. Nah, bisa dilihat untuk panjang gelombang nada dasarnya adalah 4L, 4 kali panjang dari panjang kolom udaranya. Yang panjang lambda 2-nya 4/3L, lambda 3-nya 4/5L. Nah, untuk menghitung jumlah perut pada pipa organa tertutup, kita menggunakan rumus ini. Rumus jumlah perut itu nanti sama dengan rumus jumlah simpul, yaitu N tambah 1 kalau pada pipa organa tertutup, karena jumlah perut itu sama dengan jumlah simpulnya. Kayak misalkan nada dasar kan, ini jumlah perutnya ada 1, jumlah simpulnya juga ada 1. Kalau nada dasar kan N-nya 0, berarti kan 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, untuk menghitung frekuensi pada pipa organa tertutup, kita menggunakan rumus Fn sama dengan 2N tambah 1 dikali V/4L, di mana V-nya adalah cepat rambat bunyi di udara, yaitu 340 meter per sekon kalau tidak disebutkan. L-nya adalah panjang senarnya, seperti itu. Contoh, nada dasar sebuah pipa organa tertutup beresonansi dengan nada atas pertama sebuah pipa organa terbuka yang panjangnya 50 cm. Maka panjang tabung pipa organa tertutup adalah titik-titik. Nah, langkah pertamanya di sini ada kalimat dia beresonansi. Kalau beresonansi berarti frekuensinya sama. Artinya frekuensi nada dasar, ini F0 itu artinya frekuensi nada dasar pipa organa tertutup sama dengan frekuensi nada atas pertama F1 pipa organa terbuka. Rumus untuk pipa organa tertutup itu adalah 2N tambah 1 dikali V/4L tutup sama dengan pipa organa terbuka itu rumusnya N tambah 1 kali V/2L buka. Dengan V-nya sama bisa dicoret, ini 4 sama 2 dicoret jadinya 2. Karena dia nada dasar untuk pipa organa tertutup berarti N-nya adalah 0. Makanya di sini dijadikan 2 dikali 0 tambah 1 per 2 dikali L tutup yang kita cari ya, panjang pipa organa tertutupnya. Sama dengan ini nada atas pertama ya, berarti N-nya 1, 1 tambah 1 2, 2 ini 1 tambah 1 2 per panjang pipa organa terbukanya tadi 50 cm. Berarti ini dikaliin 2 kali 0 tambah 1 hasilnya 1 per 2 L tutup sama dengan 2/50. Kita kali silang akan didapatkan panjang pipa organa tertutupnya adalah 50 dibagi 4, 12,5 cm. Seperti itu. Yang terakhir mengenai resonansi. Resonansi ini adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain. Ini dinamakan dengan resonansi. Bisa dilihat dari percobaan yang dilakukan pada sebuah tabung, nanti akan timbul getaran-getaran partikel udara ya. Di sini ini panjangnya adalah L setengah lambda, ini 3/4 lambda, ini 3/4 lambda. Selisih tinggi resonansi berturutan itu selalu setengah lambda nilainya. Nah, untuk menghitung panjang kolom udara pada pada peristiwa resonansi ini kita pakai rumus Ln ini sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda nilainya ya, untuk menghitung frekuensi resonansinya. Contohnya, sebuah garpu tala dengan frekuensi 550 Hz digetarkan di dekat sebuah tabung gelas berisi air yang tinggi permukaannya dapat diatur. Jika kecepatan bunyi di udara 330 meter per sekon, resonansi akan terjadi bila jarak permukaan air dari ujung tabung adalah titik-titik. Nah, di sini rumus peristiwa resonansi itu panjang kolom udaranya adalah Ln sama dengan 2N tambah 1 dikali 1/4 lambda. Ln ini panjang kolom udaranya, N ini adalah orde. Jadi kalau resonansi pertama itu terjadi ketika N-nya 0. Resonansi kedua terjadi ketika N-nya 1.
Resonansi ketiga terjadi ketika N-nya 2 dan seterusnya. Nah, ini langkah pertama, kita harus tarik dulu panjang gelombangnya untuk menghitung resonansi jarak permukaan air dari ujung tabung. Kita cari dulu lambdanya ya, dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda kali frekuensi. Dengan V-nya adalah 330, lambda dicari, frekuensinya 550. Kita bagi lambdanya sama dengan 330 dibagi 550, atau ini jadinya kita bagi 11 sama 11, jadinya 3/5 atau 0,6 meter. Nah, resonansi pertama berarti E-nya 0. Dengan mensubstitusi E-nya 0, panjang kolom udaranya bisa kita dapatkan 2 dikali 0 tambah 1 kali 1/4 dikali 0,6. Maka akan dapatkan panjang kolom udara dari permukaan air adalah 0,15 meter pada peristiwa resonansi ini. Oke, cukup sekian materi dari saya mengenai gelombang bunyi sampai resonansi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.